Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan maghrib hari ini Allah menyempatkan kita dengan memberi nikmat untuk beribadah. Semoga niat kita, kekhusyuan kita, tertibnya kita diterima oleh Allah sebagai bentuk perwujudan mentauhidkannya. Karena hidup kita mengisi waktu kalau bukan beribadah, apalagi kalau tidak beribadah, maka kita sebagai orang yang bermasalah di yaumil hisab. Alhamdulillah kita disempatkan beribadah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita terus istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Rasulullah SAW, buat para istrinya, buat para keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tidak lupa salawat dan salam untuk mereka yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja. Hari ini giliran fikih muyassar. Sudah sampai bab sholat safar, sholat bagi musafir. Kemarin sebagian sudah kita terangkan. Sholat musafir itu 2 rakaat. Sholat musafir 2 rakaat. Artinya yang 4 dijadikan 2. Ya, aslinya sholat musafir itu 2 rakaat. Nanti kita bahas apakah boleh jamak qashar. Nah, musafir itu aslinya sholat qashar. Menjama sholat kalau ada kepentingan, tentunya kepentingan yang masyru' ya. Itu nanti kita bahas. Sementara kita masuk pada sholat musafir, bagian keempatnya itu, apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengqashar. Misalnya kita tinggalnya di Jakarta, kita berniat niat di Bandung, berniat tinggal di Bandung. Apakah sekedar niat untuk tinggal di Bandung sudah wajib kita mengqashar? Dalam keterangannya ulama menyimpulkan dalam kitab ini, barang siapa berniat tinggal maka perkaranya itu perlu dirinci. Bila ia berniat tinggal secara mutlak, maka
maka dia tidak boleh mengqashar sekalipun baru beberapa hari. Karena dalam kondisi ini tidak ada sebab yang membolehkannya untuk mengqashar sholat. Ya, niat di Bandung, berniat karena niat itu menentukan ibadah. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Kalau kita berniat untuk tinggal di Bandung secara mutlak, menetap, maka tidak boleh mengqashar sholat. Karena niat itu tetap tinggal di Bandung, tidak berniat qashar, tidak berniat sebagai musafir, maka tidak ada qashar. Jadi tidak ada sebab yang menyebabkan dia boleh mengqashar sholat. Ini kesimpulannya para ulama. Demikian pula halnya dengan orang yang berniat tinggal lebih dari 4 hari atau tinggal untuk sebuah hajat, sebuah keperluan, sementara dia mengira tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Ini rinciannya. Barang siapa berniat untuk tinggal di Bandung satu tempat misalnya lebih dari 4 hari karena satu keperluan dia, maka dalam keterangannya, barang siapa yang tinggal selama 4 hari atau kurang, sebagaimana halnya Nabi SAW tinggal di Mekah, maka boleh mengqashar. Niatnya untuk tinggal 4 hari atau kurang, maka boleh mengqashar. Kita misalnya pergi ke satu tempat di Bandung misalnya, niat tinggal di Bandung selama 4 hari, maka dengan keterangan Nabi, maka boleh mengqashar sholat karena cuma tinggal 4 hari. Keterangannya, Nabi SAW tinggal di Mekah, lalu di sana beliau sholat 21 sholat dengan mengqasharnya. Beliau sholat 21 waktu sholat dengan mengqasharnya. Hal itu karena Nabi SAW tiba di waktu subuh hari keempat Dzulhijjah, lalu tinggal sampai hari tarwiyah, lalu beliau sholat subuh kemudian meninggalkan kota Mekah. Nah, ini rinciannya ya. Jadi barang siapa yang tinggal secara mutlak, berniat tinggal secara mutlak, tidak boleh mengqashar. Enggak ada batasnya, mutlak. Tapi barang siapa berniat tinggal untuk 4 hari saja, maka dia boleh mengqashar. Disebutkan oleh Imam Ahmad, Anas berkata, aqamna bi Makkah ashron wa naqsurus shalah. Kami tinggal di Mekah selama 10 hari dengan mengqashar salat, karena niatnya tidak bertempat tinggal. Kalau tadi yang pertama orang berniat tinggal mutlak tidak dibatasi, maka dengan dia berniat itu berarti tidak boleh mengqashar salat.
Sementara orang yang berniat tinggal 4 hari atau kurang atau lebih sebagaimana Nabi kerjakan, kemudian meninggalkan, maka orang yang tinggal itu, Nabi tadi 10 hari menurut riwayat Anas bin Malik, dia datang ke Mekah niatnya tidak untuk tinggal, karena keberadaan Nabi di Madinah, dia tidak boleh mengqashar salat. Makna ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena dia menghitung keluaran Nabi ke Mina, Arafah dan sesudahnya dengan memasukkannya ke dalam 10 hari. Musafir tetap mengqashar bila dia tinggal karena sebuah hajat tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari 4 hari. Sementara dia tidak mengetahui kapan hajatnya itu selesai, atau dia ditahan secara dolim oleh musuh atau tertahan oleh hujan, dia boleh mengqashar sholat. Seperti kemarin kita terangkan, sebagian sahabat pernah tinggal di Kabul, Afghanistan untuk berdakwah selama 17 bulan. 17 bulan dilakukan oleh sahabat, dia mengqashar sholat terus, yang sholat 4 jadi 2. Nah, para ulama telah sepakat bahwa orang musafir boleh mengqashar selama tidak berniat untuk tinggal di tempat itu. Nah, jadi selama tidak berniat tinggal, boleh mengqashar sholat berapapun lamanya. Ini barangkali menjadi asing. Kebanyakan orang boleh mengqashar dikatakan setelah 3 hari saja, 3 hari ke sana sholatnya sempurna. Nah, berdasarkan pendapat hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ayusafiru antusafiro masirata yaumin wa lailatin laisa ma hurmah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar 1 hari 1 malam tanpa ditemani oleh mahramnya. Nah, keadaan itu menjadikan sebagian kita menganggap musafir hanya 3 hari. Terus ditambah lagi Rasulullah menetapkan bagi musafir dan mukim dalam kewajiban mengusap sepatu atau khufain untuk mukim 1 hari dan untuk mukim 3 hari. Nah, karena alasan itu jadi ditetapkan musafir boleh sampai 3 hari saja. Kalau sudah lebih dari 3 hari bukan musafir namanya. Padahal musafir atau tidaknya seseorang tergantung niatnya. Jadi kita yang berangkat ke satu tempat tidak berniat bertempat di tempat itu, maka musafir terus, tidak terikat sebagai mukim kalau kita berniat tidak tinggal di tempat itu. Tetapi kalau kita berniat bertempat tinggal, maka jadi mukim, tidak boleh mengqashar sholat. Begitu kesimpulannya tentang musafir, sekalipun lama sekali, berdasarkan contoh Nabi dan para sahabat, sehingga ulama menyimpulkan musafir dalam arti musafir terus, enggak ada batasnya. Orang bisa saja misalnya tempat tinggalnya di Jakarta, keluarganya di Jakarta, rumahnya di Jakarta, terus dapat tugas dinas dari kantornya misalnya di Papua selama 2 tahun.
dia tidak berniat tinggal di Papua, hanya menjalankan tugas, maka dia musafir terus. Boleh sholatnya dikosor terus, sholatnya diboleh dikosor terus kalau sholat tidak bersama orang setempat. Nah begitu ya, jadi batasan musafir tidak ada waktunya. Kemarin tentang berapa jarak boleh mengqashar sholat sudah kita sampaikan. Yang paling dipilih oleh para ulama sejauh 16 farsyah. ...80 km kurang lebih. Nah sekarang keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholat. Dia musafir aslinya musafir, mau lagi perjalanan, mau tempat tinggal di satu tempat sampai tujuan, selama dia berniat sebagai musafir tidak menetap, maka sholatnya sholat musafir boleh. Nah sholat musafir itu kapan tidak jadi qashar? Dia harus sempurna apabila ya, seorang musafir ya, dia tidak boleh sholat di qashar, tetapi sempurna apabila satu, bila orang musafir itu bermakmum kepada orang mukim, dia harus sholatnya sempurna. Misalnya dia sholatnya ke masjid, nggak bisa sholat ke masjid kecuali ngikutin orang setempat. Orang setempat bagaimana? Orang setempat sholat sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sempurna, maka dia wajib mengikutinya dengan dalil hadis Rasulullah, innama yu'ilal imam yu'tamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Nggak boleh orang sholat berjamaah dia 2 rakaat misalnya zuhurnya 2 rakaat salam duluan, nggak boleh. Seandainya salamnya bareng jadi 2 rakaat, ngapain dia duduk saja? Nggak boleh. Itu tidak ditemukan dalam perbuatan para salaf. Dia mesti mengikuti imam. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah. Menurut ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manakala dia ditanya mengenai sholat sempurna di belakang orang mukim, maka dia mengatakan tilka sunnata Abul Qasim, itu sunnah Abul Qasim, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, kalau orang musafir ikut ke dalam sholat berjamaah di suatu tempat yang dia musafir di atas tempat itu, maka dia sholatnya masih sempurna. Yang kedua, bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan, apakah dia orang mukim atau dia orang musafir? Misalnya ragu musafir, datang ke sebuah masjid. Ini bukan imam rawatibnya, sehingga katakanlah musafir itu masuk sudah lewat waktu. Ini imamnya musafir atau mukim?
maka dia wajib menyempurnakan sholat, karena qashar memerlukan niat yang pasti. Karena tadi tidak diketahui ini imamnya musafir atau mukim, yang pasti apa? Yang pasti sholat sempurna itu pasti. Nah, kalau ternyata tidak ikuti, misalnya ada di bandara, orang kita musafir di bandara, imamnya sudah takbir, Allahu Akbar, kita masuk yang musafir. Ini apa imamnya musafir atau mukim? Kalau kita niatnya musafir, tidak dibolehkan, karena imamnya belum pasti mukim atau musafir. Maka niatnya kita sholatnya sempurna. Kalau seandainya baru 2 rakaat dia salam, karena niat kita sempurna, setelah dia salam kita sempurnakan 2 rakaat lagi. Tidak boleh berlainan, niat berubah di tengah jalan dalam sholat, ya. Niat tidak boleh dirubah dalam sholat wajib, kata ulama sebagian. Tapi kalau sholat sunat boleh. Sholat sunat misalnya begini, ini lain bab, perkara niat. Misalnya kita sholat tahajud, masih ada waktu, kita sholat 3 rakaat witir, baru takbiratul ihram, adzan, kita cukupkan 1 rakaat. Maka niat di dalam sholat sunat boleh berubah, tapi sholat wajib tidak boleh. Nah, kita sholat di belakang, sementara kita tidak tahu imamnya apa musafir apa mukim. Maka dalam keadaan itu kita niatkan, yang musafir kita niatkan sebagai sholat sempurna, mengikuti imam. Kalau kebetulan setelah 2 rakaat imamnya salam, kita tambah 2 rakaat lagi. Karena kita niatnya sejak awal tadi apa niatnya? Niatnya sholat sempurna. Ya, jelas? Jelas enggak? Jelas ya. Nah, lain. Oh, perjalanan rest area. Di dalam sirah Nabi tidak pernah Nabi sholat Jumat di jamak dengan sholat asar. Nanti ada bab sendiri ya, jamak nanti. Ya, Nabi tidak pernah menjamak sholat asarnya dengan sholat Jumat. Nanti bab jamak. Yang ketiga, seseorang musafir diwajibkan sholat 4 rakaat apabila di dalam safar, apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim. Misalnya seorang laki-laki musafir, di tengah-tengah safar dia teringat bahwa dia sholat duhur di tempat tinggalnya tanpa wudhu, atau teringat ada sholat yang tertinggal saat masih mukim, maka dalam kondisi ini dia harus melaksanakan sholat secara sempurna. Jelas? Misalnya tadi sudah sholat isya waktu mukim. Setelah sholat isya berjalan naik pesawat misalnya, kemana misalnya, ke Surabaya, kan sudah malam. Terus menjelang subuh dia ingat, loh tadi kayaknya enggak wudu sah, atau wudunya batal, atau sesuatu yang tidak sah sholat dia. Kalau sudah diketahui tidak sah sholatnya, apa yang dilakukan? Dia mengqadha sholat,
mengqadha sholat kalau waktunya sudah habis. Waktu yang tadi sholat isya sudah habis. Misalnya dia teringat pagi, dia harus mengqadha sholat. Nah, mengqadha sholatnya gimana tuh? Karena tadi dalam mukim ditunaikan qadha, ditunaikan sholat wajib itu dalam keadaan sempurna sholatnya, maka ketika dia sholat teringat, maka dia sholatnya tetap sempurna qadha isyanya. Nah, dikatakan apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim, misalnya seorang laki-laki musafir di tengah-tengah safar, dia teringat bahwa dia sholat duhur di tempat tinggalnya tanpa berwudu, atau teringat ada yang sholat yang tertinggal saat masih mukim, maka dalam kondisi ini dia harus melaksanakan sholat secara sempurna berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi, man nama 'ani sholatin aw nasyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa sholat, maka hendaknya dia melakukan sholat manakala mengingatnya. Maksudnya melakukan sebagaimana mesti dilakukan. Dan karena sholat ini mengharuskannya untuk melakukannya secara sempurna, maka dia harus mengqadhanya juga secara sempurna. Ini kan musafir yang tidak boleh sholat qashar ketika kondisi yang ketiga ini, ya. Atau sholat zuhur lah, dia teringat sholat zuhur tadi saya belum wudu kayaknya, udah sampai di Surabaya nih, udah sampai asar. Nah, bila dia mengqadha sholat, maka sholatnya sempurna. Sementara sholat asar dia statusnya dia musafir, boleh mengqashar sholatnya karena dia hanya tidak berniat bertempat di Surabaya, hanya sementara waktu, maka qadha zuhurnya 4 rakaat, sementara asarnya dia 2 rakaat. Yang keempat, keadaan yang keempat, bila seorang musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang harus dia kerjakan secara sempurna, lalu sholat ini merusak dan dia mengulangnya. Misalnya seorang musafir sholat bermakmum kepada seorang mukim, maka dalam kondisi ini dia harus sholat secara sempurna. Maka bila sholat ini batal kemudian dia mengulangnya, maka dia harus mengulangnya secara sempurna, karena ia merupakan pengulangan terhadap sholat yang wajib dilakukannya secara sempurna. Ya, kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat, seorang musafir di mana dia harus sholat sempurna. Seorang musafir bila dia sudah bertakbiratul ihram untuk melakukan sholat secara sempurna, kemudian sholat itu rusak atau batal, rusak pokoknya, dan mesti mengulangnya. Niatnya tadi kan musafir, dia kan boleh sholat 2 rakaat, tapi keadaan tertentu menjadikan dia harus sholat sempat. Misalnya yang kedua adalah imamnya ini dia ragu, imamnya nggak tahu apakah mukim atau musafir, maka niatnya sholat sempurna. Nah, kalau sholat sempurna yang dia sudah bertakbir ihram, niatnya sempurna, terus sholatnya rusak atau batal, dia mesti ke belakang. Misalnya ketika kembali imamnya sudah selesai, maka dia harus sholat sempurna ketika mengulang. Ketika dia batal memperbaui wudu, sholat sendirian lagi, maka dia harus sholat 4 rakaat.
tidak boleh 2 rakaat, karena niatnya tadinya sholatnya sempurna 4 rakaat. Dalam kondisi yang kedua tadi, meragu apakah imamnya mukim atau musafir, tidak boleh yang pertama. Yang pertama kan ini biasa bergabung dengan mukimin setempat, itu sholatnya sempurna. Tapi kalau misalnya batal, dia sholat sendirian, boleh 2 rakaat, itu diulang sendirian 2 rakaat, karena sama saja dia tidak bergabung dengan mukimin seperti sholat sendirian. Tetapi yang kedua ini, awalnya karena keraguan, makmumnya tidak jelas apa mukim apa musafir, maka yang musafir ini sholatnya sempurna. Ketika batal, mengulangnya juga dengan sempurna. Ya, jelas nggak? Jelas nggak? Harus sholat sempurna, karena sudah takbiratul ihram, niatnya sempurna sholat. Ya, seorang musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah sholat yang harus dia kerjakan sempurna. Lalu sholat ini rusak dan ia mengulanginya. Misalnya seorang musafir sholat bermakmum kepada seorang mukim, maka dalam kondisi ini dia harus sholat secara sempurna. Maka bila sholat ini batal, kemudian dia mengulanginya, maka dia harus mengulanginya secara sempurna, karena ia merupakan pengulangan terhadap sholat yang wajib dilakukannya secara sempurna. Yaitu kondisi kedua tadi, yang imamnya ragu apakah mukim atau musafir. Yang kelima, bila orang musafir berniat tinggal secara mutlak, atau menjadi penduduk setempat. Bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya tanpa membatasi diri dengan masa tertentu atau pekerjaan tertentu, demikian juga bila dia berniat menjadikan negeri itu sebagai negerinya, maka dia harus menyempurnakan sholat tadi. Catatan yang tadi, orang yang berniat menjadi negeri tujuannya, menjadi tempat tinggalnya, maka sholatnya tidak boleh kosor, harus sempurna, sekalipun baru 1 hari. Nah, karena apa? Karena status sebagai musafir sudah putus buatnya, sudah putus buat dia mesti berniat tempat tinggalnya yang baru, maka sholatnya jadi sempurna. Kecuali kalau tugas tertentu yang dibatasi oleh waktu, dia boleh mengqashar sholat. Nah, keadaan 5 kondisi ini, seorang musafir sholatnya harus 4 rakaat. Di luar kelima ini mungkin masih ada, tetapi yang sepakat para ulama, 5 keadaan kondisi ini seorang musafir sholat mesti sempurna. Nah, sholat dibolehkan oleh Allah menjadi qashar, itu pilihan yang harus diambil. Mungkin orang begini, anggapnya daripada ribet udah sholat sempurna saja. Enggak boleh, karena ada aturannya. Musafir itu dikasih rukhsah sama Allah. Jangan mentang-mentang saya sanggup 4 rakaat, saya masih kuat. Jangan mentang-mentang begitu, karena rukhsah Allah mesti kita gunakan. Enggak jadi wajib. Buktinya ada masa-masa yang menyebabkan musafir sholatnya jadi 4 rakaat, seperti yang kita terangkan barusan itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang bertanya? Tafadhol. Ya. Kalau kita musafir, terus masbuk, nih ragu nih orang imamnya mukim atau musafir? Ya mukim kita, sekalipun kita tinggal 1 rakaat ya, imamnya kita masbuk, tinggal 1 rakaat kita, mesti kita sholat sempurna, nggak boleh kita bermakmum, sholatnya imam sempurna, kita jadi musafir, nggak boleh. Sekalipun masbuk, misalnya jamaahnya sudah 3 rakaat, kita masuk ke rakaat keempat, nggak boleh kita putuskan hanya 2 rakaat tambah 1, kita nggak boleh, harus sempurna tambahnya, sempurna 4 rakaat. Karena itu kita mengikuti imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Tidak boleh kita sengaja mengkosor sholat dalam imam yang sempurna. Nggak boleh. Apa boleh menjamak? Hah? Boleh. Kan belum sholatnya zuhur ya, zuhur, karena sibuk belum sempat sholat, diniatkan jamak takhir, sampai di rumah udah jam 4, masih ada waktu asar kan, masih jamak takhir, sholat zuhur dulu 4 rakaat, terus sholat asar 4 rakaat. Nah, musafir yang sudah sampai ke tempat tinggalnya, misalnya dari Saudi, dari Amerika misalnya, terbang surat, musafir itu dalam perjalanan. Kalau sudah sampai rumah, sholatnya sempurna. Ya, karena dia sudah sampai di rumah, sholatnya sempurna. Kalau masih di perjalanan, misalnya dari bandara kemari, masih di bandara, dia numpang sholat, boleh 2 rakaat. Kalau sampai di rumah, dia mesti 4 rakaat. Niatnya udah mau sholat musafir, iya. Sudah sampai rumah, mesti sholatnya mukim. Sholat mukim 4 rakaat. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Itu jamak takhir. Sebab sholat seorang musafir kembali dari perjalanan musafir kan di Bandung, boleh masih sholat qashar terus sampai sebelum masuk ke rumah. Dia niatnya sholat jamak takhir nanti di rumah. Pas sudah sampai rumah, sholatnya hanya boleh di jamak, tidak boleh di qashar, karena sudah di rumah atau di lingkungan tempat tinggal dia, masjid sini misalnya. Yang boleh sholat di qashar hanya musafir.